Halo Sobat Tempo, bertemu kembali hari ini di acara Ngopi Sore Tempo, ngobrol inspirasi sore bersama Tempo. Kali ini saya, Maharso, akan menemani Anda semua selama kurang lebih 30 menit ke depan dan kita akan ngobrol asik. Acara ini dapat Anda saksikan melalui YouTube Tempo Media di tempo.co dan juga di Facebook Tempo yaitu di Tempo Media. Nah, kegiatan ini akan diadakan setiap akhir pekan dan juga menyajikan topik-topik yang menarik dan tentunya inspiratif dan menyajikan juga tips-tips yang pastinya berguna bagi Anda semua. Sahabat Tempo, dulu banyak orang yang bilang kalau perawatan itu hanya boleh untuk cewek aja gitu ya, tapi teman-teman yang cowok nggak boleh tuh, kadang juga dikira nggak boleh perawatan. Nah, kali ini kita akan menggali lebih jauh. Sebenarnya boleh nggak sih cowok itu perawatan dan jadi seglowing itu, atau juga gimana sih perawatan yang boleh dipakai cowok atau juga masker yang bisa dipakai oleh cowok. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu yang tentunya inspiratif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Tetaplah bersama kami dalam perjalanan menarik ini karena kami akan menghadirkan juga wawasan yang menarik dari seorang dokter praktisi kecantikan dan tips-tips praktis yang tentunya akan sangat membantu Anda semua. Perempuan adalah insan multidimensi dan multitasking. Bekal penting yang harus dimiliki untuk menjalani beragam peran itu adalah informasi. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Informasi kecantikan, kesehatan, fashion ada di sini. Setiap pekan, sahabat Cantika dapat berpartisipasi dalam live Instagram di @cantika.com dan berinteraksi dengan redaksi lewat Telegram. Cantika.com, informasi dan inspirasi perempuan. Baiklah sahabat Tempo, kali ini sudah hadir bersama kita semua dokter kecantikan yang biasa disapa Dr. Vanessa Kusuma Wardani, diploma Sidesco, diploma Siptak. Selamat sore dokter. Sore Mas. Sehat-sehat dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah bersedia mengobrol bersama sahabat Tempo kali ini. Kali ini topiknya adalah emang boleh cowok seglowing itu dok? Nah, di awal mungkin kita bisa tanya dokter dulu nih. Dokter sejauh ini sudah berapa lama sih menggeluti di bidang kecantikan atau juga perawatan tubuh nih dok? Boleh diceritakan dok ke sahabat Tempo? Oke. Jadi saya sudah menggeluti dunia estetik ini sejak tahun 2000. Ya, jadi yang pertama kali saya geluti itu mulai dari perawatan tubuh dulu. Setelah itu saya mulai masuk pendidikan, makanya kenapa gelarnya saya panjang, diploma Sidesco sama diploma Siptaknya. Jadi kalau diploma Sidesco itu memang satu kursus ya, sebenarnya kayak course gitu. Yang saya jalanin pada waktu itu tahun 2003 itu selama 1 tahun. Ya, jadi yang kita pelajari itu banyak, mulai dari perawatan tubuh, perawatan wajah, terus kemudian kita juga belajar di situ ada untuk spa, kita ada belajar untuk manajemennya gitu ya. Jadi kalau untuk Sidesco tuh banyak banget, lebar banget lah gitu skalanya. Nah, kalau untuk yang Siptak itu dia lebih spesifik. Jadi untuk perawatan wajah itu
dibagi lagi, ada yang manual, ada yang belajar dengan electrical equipment gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi, dan memang belajarnya itu sampai kira-kira 1 tahunan ya. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, 12 bulan, tergantung dari masing-masing yang kita ambil. Semuanya itu kualifikasinya memang dari luar ya, dari Eropa kebetulan. Nah, jadi memang awal mulanya memang saya masuk di situ, belajar dulu, baru saya menggeluti secara lengkap, ceritanya seperti itu. Oke, Dok, boleh diceritain sedikit ya sih Dok, perbedaan ya Dok, kecantikan atau juga perawatan wajah dari 20 tahun yang lalu sama sekarang tuh seperti apa sih Dok? Oke, perawatan wajah dari yang dulu ke sekarang. Yang pasti sekarang jadi lebih banyak lagi produk-produknya, lebih banyak lagi kasusnya yang pasti ya. Karena terus berkembang, apalagi untuk yang zaman sekarang ini, mulai dari pemakaian produk, kalau tidak sesuai dengan jenis kulit kita, itu pasti akan menimbulkan masalah. Kemudian untuk perawatan juga, kalau misalnya nggak sesuai juga pasti nanti akan menimbulkan masalah gitu. Jadi memang banyak sekali, kalau sekarang itu mungkin banyaknya produk dan banyaknya klinik yang menawarkan perawatan-perawatan, itu pastinya akan semakin macam-macam lagi nih yang terjadi. Kira-kira gitu sih Mas. Oke Dok, nah selanjutnya kita lebih spesifik lagi ya Dok, karena banyak banget nih pastinya netizen dan juga sahabat Tempo penasaran nih Dok. Sebenarnya banyak nih mitos kalau cowok tuh nggak boleh pakai skincare atau cowok nggak boleh maskeran. Sebenarnya gimana sih Dok? Sebenarnya cowok boleh juga nggak sih buat pakai skincare atau merawat wajahnya Dok? Oke. Sebenarnya cowok sih boleh ya, dan memang sebaiknya juga menggunakan. Apalagi kalau sekarang ini cewek memang ya udah lumrah ya kalau misalnya pakai skincare. Nah sekarang cowok juga ikutan make, karena juga cowok nggak kepengen dong kelihatan kulitnya kusam, nggak kepengen kulitnya kelihatan kayak berminyak gitu ya. Jadi memang cowok tuh bisa pakai skincare, memang dianjurkan. Apalagi sekarang dengan tren Korea ya itu. Jadi cowok-cowok tuh juga kepengen juga kayak cewek bersih. Hanya sekarang kita bedakan dari penggunaan produknya. Jadi kita pasti pakai produk untuk cowok tuh yang lebih praktis, simple, efektif, ya kira-kira gitulah. Oke, siap Dok. Dok, kalau melihat kondisi sekarang nih ya Dok ya, memang bener nih banyak cowok yang pengen glowing ya Dok, tapi juga nggak bisa dipungkiri juga cowok bingung nih Dok, merawat wajah itu sebenarnya kayak gimana sih? Mungkin dulu aku juga awalnya bingung, ini mulainya dari mana dan sebagainya. Jadi sebenarnya hal simpel apa sih Dok yang bisa dilakukan soal perawatan wajah cowok ini Dok? Oke, jadi kalau cowok sebenarnya nggak cowok nggak cewek ya. Kita harus ngenalin dulu kulit kita, jenis kulit kita nih apa. Memang cewek sama cowok kulitnya itu memang berbeda. Kulitnya cowok lebih kasar, kulit sama lebih banyak produksi minyaknya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekarang cowok itu juga kepengen kelihatan glowing atau kepengen dia glowing, harusnya yang dikerjakan itu harus rajin cuci muka sih gitu ya. Cuci muka itu yang basic ya Dok ya? Itu yang basic, jadi harus ada facial wash, terus nanti pakai toner juga, nanti ada eksfoliasi di setiap minggu gitu ya. Eksfoliasi itu maksudnya kita boleh scrub loh, cowok-cowok tuh emang harus scrub seminggu sekali. Terus habis itu pakai moisturizer dan ada protectionnya, jadi kayak pakai sunblock. Nah sekarang kalau misalnya kayaknya males banget nih, banyak banget yang dipakai ya, tapi sekarang produknya, bentukannya itu yang kita pilih. Nah kalau cowok maunya kayaknya facial foam deh, yang banyak busanya, dipakai itu lebih praktis. Terus modelnya yang semprot-semprot aja, jadi dia yang simple gitu ya Dok ya, nggak pakai colek-colek kan gitu. Kira-kira itu sih yang memang harus dipilih ya, kayak gitu. Dok, ada nggak sih perbedaan antara perawatan wajah cewek dengan cowok? Kadang tuh kan misal kita punya pacar kita kan, terus dia ngasih rekomendasi nih, kamu gini. Nah sebenarnya kita ngikutin kalau misalnya pakai skincare cewek itu boleh nggak sih Dok? Atau gimana sih Dok sebenarnya tentang ini? Nah itu tadi seperti yang saya bilang. Skincare cewek sama skincare cowok kan memang beda ya, karena beda kulit. Makanya kita tahu dulu jenis kulit kita, terus tipenya kondisi kulit kita itu seperti apa. Kalau misalnya punyanya ceweknya terus kita pakai buat cowok pakai itu rasanya nggak pas. Nggak gitu pas ya Dok ya. Pas gitu.
Kan pastinya juga males ya. Ya kalau misalnya yang cewek bener nih milihnya, ya kalau misalnya ternyata nggak pas kan akhirnya jadi masalah. Jadi sebaiknya buat cowok ya kita harus benar-benar cari produk yang memang sesuai gitu. Memang ada juga ya dok ya produk yang khususnya buat cowok aja gitu ya dok? Ada, kalau sekarang kan sudah mulai banyak, apalagi untuk produksi skincare kan macam-macam gitu ya. Jadi untuk yang cowok kita udah bisa ya googling aja tuh udah keluar kan produk-produk, apalagi untuk yang di sekarang ini yang di Indonesia ya sudah mulai banyak gitu. Oke, dok ngomongin soal skincare itu ya, ini banyak juga di media sosial dok. Setiap saya scroll media sosial itu pasti bakal ada iklan atau juga ada konten-konten soal perawatan wajah. Nah kalau dokter sendiri gimana sih melihat konten-konten yang ada di media sosial atau juga mungkin iklan-iklan produk kecantikan itu sejauh apa perlu kita percayai gitu loh dok? Agak sulit nih, agak sulit nih. Karena yang namanya media sosial itu emang sekarang berkembang banget. Terus mereka bikin kontennya itu udah menarik sekali gitu ya. Padahal juga ya belum tentu benar sih gitu kan. Ya tapi kita tetap masih harus ngelihat lagi. Yang kita harus tahu tuh adalah jenis kulit kita, kebutuhannya kita. Jadi jangan misalnya kita punya jenis kulit tuh berminyak, tapi kita pakai produknya untuk yang kering gitu kan. Jadi akhirnya nanti malah jadi tambah berminyak gitu. Jadi memang kita harus bisa selektif nih milihnya gitu. Jadi jangan dilihat yang promo, murah gitu ya. Jadi terus langsung kita ambil gitu, kayaknya jangan deh. Daripada kayak gitu mendingan kita pergi dulu ke dokter gitu kan, supaya tahu nanti barulah kalau misalnya mau milih-milih tuh jadinya udah lebih tahu. Kira-kira gitu sih. Jadi daripada mending kita cek sekalian dulu aja ya dok ya. Ya, jadi lebih baik cek dulu ke dokter. Kalau saya korupsi, orang keuangannya saya ini gini-gini Ustaz. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Pandemi belum usai, pemerintah menyibukkan diri rencana pemindahan ibu kota negara. Izinkan saya untuk berbicara. Bapak yang ini siapa? Ini panitia rakyat. Iya, saya juga rakyat. Menarik juga nih kan tadi dokter bilang kita perlu juga nih buat cek untuk melihat kesehatan kita di dokter dan sebagainya. Muncul juga persepsi, aduh kalau ke dokter ini mahal atau butuh keluar biaya besar. Nah gimana sih dok menanggapi ini dok? Ya mau nggak mau sih kalau misalnya kita mau tahu sesuatu yang benar itu pasti kan kita harus ada cost yang keluar ya. Tapi kalau misalnya dibilang mahal atau enggaknya memang semua sih relatif banget. Tapi ya dok untuk sesuatu yang benar mau nggak mau kita pasti kan harus mengeluarkan dana gitu ya, yang tidak sedikit gitu ya. Nah kembali lagi memang kita harus mengetahui kebutuhan sih ya. Jadi apakah memang kita perlu melakukan ini atau enggak kayak gitu. Lebih kembali lagi ke diri, bijak lagi untuk menentukan kebutuhannya kita sendiri gitu sih. Oke dok, ini juga menarik ya dok, tadi kan misalnya nih saya pengen nanti dulu deh ke dokternya gitu. Gimana sih dok cara screening awalnya buat ngelihat kondisi wajah kita tuh seperti apa gitu dok? Untuk melihatnya misalnya, oh wajahku nih berminyak dan sebenarnya kadang saya tuh bingung, wajahku berminyak nggak ya? Nah kayak gitu loh dok, apalagi yang cowok sukanya nggak peduli gitu sama penampilannya. Nah gimana dok? Emang sih, emang cowok emang nggak peduli ya. nggak pengen ribet gitu ya dok ya? Nggak kepengen ribet, tapi bisa kita kacain aja dulu deh. Sambil ngaca tuh kita lihat pertama kita lihat dulu nih
kita punya pori-pori kelihatan nggak sih? Oke. Kita lihat pori-porinya di daerah yang T ya. Kalian kan tahu ya daerah T tuh sini, sini sama sini. Iya. Terus kita tambah daerah sini. Nah, itu kita lihat kalau memang pori-porinya kelihatan, terus sudah gitu tapi di sebelah sininya nggak ada, itu bisa kita bilang bahwa tipe kulitnya itu adalah yang kombinasi. Ya, jadi kalau misalnya tipe kulit kombinasi harus cari produk yang memang untuk kulit kombinasi gitu. Jadi ada 2 macam jenis kulit nih di dalam wajah kita. Nah, satu lagi kalau misalnya cowok rata-rata kayak misalnya berjerawat, tapi belum tentu orang jerawatan itu dia kulitnya berminyak, belum tentu. Karena dia dehidrasi dia juga bisa jerawatan. Nah, itu memang harus butuh ke dokter untuk menentukan itu. Nah, kalau misalnya udah yang simple tadi, berarti kita sudah bisa nentuin bahwa oh ya mungkin kulit saya berminyak nih. Berarti kita cari yang memang untuk kulit yang berminyak. Jadi ya jangan sampai salah ya. Jadi jangan dipikir kayaknya gue berminyak nih padahal ternyata nggak berminyak gitu loh. Gitu. Jadi mungkin kacain aja dulu sendiri. Oke Dok, lanjut lagi ya Dok ya soal produk-produk skincare nih Dok. Kadang saya tuh bingung juga nih milih produk skincare yang bagus tuh yang kayak gimana sih, atau ada nggak sih Dok kandungan minim yang perlu kita cek nih di produk skincare, apa aja sih yang boleh atau kalau ini nggak boleh nih kita pakai kayak gitu Dok. Oke, sekarang kalau produk itu kita harus memilih produk yang memang sudah BPOM. Oke. Kalau sudah BPOM berarti kan sudah resmi. Ya. Sudah teruji ibarat kata seperti itu. Jadi itu lebih aman. Nah, kalau untuk kandungan itu tergantung lagi dari apa yang mau kita tuju nih. Kayak misalnya yang gampang ya, kayak kepengen lebih glowing gitu. Kita bisa pakai yang ada kandungan niacinamide-nya. Nah, niacinamide juga kita lihat kandungan berapa sih yang boleh. Karena di luaran mungkin ada yang bisa sampai 10, 30% gitu ya. Mungkin kita tidak bisa main asal pakai. Kita pakainya dari yang kecil dulu aja, kecil dulu. Biasanya pakai yang kecil itu juga nanti lama-lama akan bisa ada hasil. Yang penting rutin, itu aja. Jadi bukan kita kepengen glowing kayak kita makan cabai begitu gigit langsung pedes, kan enggak gitu ya. Jadi bukan begitu dioles terus langsung glowing kan gitu. Jadi ya harus rutin, itu tadi yang namanya skincare tuh rutin gitu Dok. sih. Siap. Ya. Ini juga Dok, misalnya nih kan kadang kalau misalnya produk perawatan tuh nggak cocok sama wajah kita, muncul tanda-tanda ya Dok. Nah itu tanda-tandanya apa sih Dok yang perlu kita cermati bahwa ini nggak cocok nih buat pakai produk ini gitu? Ya bisa. Jadi kalau misalnya nggak cocok sama satu produk itu bisa muncul kayak awalnya kayak beruntusan. Nanti dari beruntusan jadi kayak jerawat kecil-kecil, atau untuk yang paling ringannya kadang kalau dipakai tuh terus timbul gatel, habis gatel kemerahan, berarti kan memang dia nggak pas nih. Ada satu bahan yang mungkin tidak pas, ada produk itu mungkin tidak sesuai dengan jenis kulitnya dia. Gitu. Jadi tandanya ini ya Dok, beruntusan atau jerawatan gitu ya Dok ya. Merah, gatel kayak gitu. Nah kalau misalnya muncul gitu Dok, kan biasanya juga kadang saya panik ya, gimana nih muncul jerawat, apa sih cara pertama yang perlu dilakukan selain ya udah berhenti pakai gitu Dok? Jadi ceritanya pertolongan pertamanya. Pertolongan pertamanya berarti kita stop. Terus kalau misalnya ada merah, ada kayak beruntusannya kayak gitu ya, kita bisa cari tuh produk aloe vera. Nah kita bisa pakein dulu aloe vera. Tuh contohnya aloe vera gel. Gel gitu gel ya itu Dok kan ya. kayaknya ada ya di apotek juga ada gitu. Nah itu dulu untuk menenangkan kulitnya seperti itu. Dan bisa juga kalau misalnya nggak punya aloe vera nih, adanya toner gitu ya. Asal toner itu tidak mengandung alkohol, itu boleh dipakai. Untuk menenangkan saat itu emergency nih ya. Emergency ya Dok ya. Habis itu ke dokter ya. Ke dokter. Jadi tetap pertolongan pertamanya bisa pakai itu ya Dok ya, aloe vera untuk menenangkan si wajahnya gitu Dok. Oke Dok, aku mau cerita sedikit. Ada temanku tuh pakai skincare, dia bilang yang paling penting tuh sunscreen aja deh sama facial wash. Itu benar nggak sih Dok? Paling kalau di kelas itu kan ada KKM gitu ya Dok. Nah, apakah KKM standar minimal itu pakai sunscreen atau sebenarnya ada tingkatan lebih dikit nih untuk sampai pada batas minimal perawatan wajah gitu? Kalau dibilang pakai facial wash sama sunscreen aja,
itu berarti cuma diambil ujung kiri sama ujung kanan. Tengahnya hilang gitu ya. Oke, Dok. Jadi kalau misalnya kita namanya mau skincare, ya itu adalah satu rangkaian, satu rutinitas yang memang kita harus lakukan. Jadi kalau misalnya cuma pakai ibaratnya sabun di awal, kemudian pakai sunscreen, itu juga tidak menolong. Makanya nanti timbul masalah di tengah-tengahnya karena nggak ada nih, kan ada bolong kan gitu. Ya namanya pakai sabun perlu, pakai sunscreen perlu, tapi harus pakai moisturizer, harus ada tonernya seperti itu. Jadi nggak bisa dihilangkan hanya cuma ujung sama ujung aja. Nggak bisa loncat gitu ya, Dok. Udah loncat pengennya jadi ini Pengennya aktor-aktor. glowing. Iya, langsung kayak drakor-drakor gitu kan ya, Dok ya. Nggak bisa ya, Dok ya. Nggak bisa Oke. itu. Dok, mungkin nih kasih tips dan trik juga singkat buat teman-teman kita sahabat Tempo yang baru mau mulai. Step awalnya itu apa sih, Dok, buat aduh aku pengen glowing nih. Step awalnya apa nih buat cowok-cowok sahabat Tempo? Oke, step awalnya itu berarti yang tadi saya bilang, kita harus cuci muka. Oke. Cuci muka, berarti pakai apa? Pakai sabun muka, jangan sabun mandi gitu ya. Pakai sabun muka. Terus udah gitu pakai toner setelah pakai sabun muka untuk menetralkan pH kulitnya. Habis itu kita juga harus ada moisturizernya. Jadi itu semua hal-hal yang praktis sih sebenarnya. Sudah moisturizer ya, nanti kalau misalnya memang banyak di luar seperti di Tempo banyak jurnalis gitu ya. Kalau emang keluar kayaknya harus pakai sunblock. Tapi rangkaian itu tadi jangan dihilangkan. Pilih produk yang memang sesuai dengan jenis kulit dan pilih produk yang senyaman mungkin. Jadi kalau untuk cowok memang produknya yang simple, yang bentukannya semprot-semprot. Kalau colek-colek kayaknya agak males. Ribet ya, Dok ya. Jadi untuk pertama pakailah sabun, pakailah toner, moisturizer dan sunscreennya. Oke. Gitu Dikit lagi, Dok. Ini kan Jakarta ini panas banget ya, Dok ya. Nah, itu kadang tuh banyak tren di media sosial kalau ngecek apa namanya SPF ya, Dok ya, buat sunscreen itu pakai filter itu loh, Dok. Media sosial itu sebenarnya oke nggak sih, Dok, buat ngecek berapa tingkat apakah sunscreen ini benar apa enggak, atau ada cara lain nih untuk memastikan sunscreen ini beneran bisa melindungi dari matahari, Dok? Oh oke. Jadi sebenarnya yang namanya SPF itu adalah waktu untuk satu produk itu memproteksi kulit kita dari paparan sinar matahari. Jadi SPF 30, 50 gitu itu adalah lamanya produk itu bisa mengcover memproteksi kulit ya. Jadi kalau untuk 30 itu 6 jam. 6 jam untuk dia bisa memproteksi kulit. Setelah itu ya harus kasih lagi, ceritanya seperti itu gitu. Nah kalau untuk tadi yang dibilang ada pakai apa filter kayak gitu itu sebenarnya kayak untuk mengetes ini UV-nya tuh sampai seberapa. Jadi kayak tingkat radiasinya sebenarnya, tapi bukan proteksi untuk ke kulitnya itu bukan. Jadi ya, untuk Dok, ya. hanya melihat nih UV-nya berapa nih radiasinya. Gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin agak-agak salah kaprah kali ya. Iya, karena saya juga memahaminya kayak gitu sih, Dok. Iya. Jadi itu tergantung sama lama waktunya aja ya, Dok ya. Lama waktu dia memproteksi kulit. Jadi kalau misalnya SPF 30 tadi ya dipakai 6 jam lagi, 6 dipakai jam, lagi. jadi gitu setelah ya, Dok, 6 jam dia harus apply lagi. Oke. Dok, sedikit lebih praktis, Dok. Facial wash itu Facial dipakainya saat kapan aja sebenarnya, Dok? Apa sesering mungkin boleh atau paling idealnya pagi sama sore sebelum pas mandi gitu, Dok? Idealnya sih memang sehari itu 2 kali ya. Kalau pagi mau abis bangun tidur terus nanti malam mau tidur. Tapi kalau misalnya memang produksi minyaknya banyak, itu tengah hari boleh dipakai. Dan kalau produk yang memang bentukannya foam itu biasanya dia sangat agresif untuk mengangkat sel kulit mati, terus udah gitu minyak gitu ya, sebumnya. Jadi memang kalau yang bentukan kayak gitu sih saya lebih saran kayak 2 kali lah gitu ya, dan harus pakai toner supaya dia ngembaliin lagi pH kulitnya. Begitu sih. Siap. Baik sahabat Tempo, sepertinya kita udah ada di penghujung nih, Dokter. Mungkin Dokter bisa sampaikan kepada cowok-cowok yang pengen glowing, sahabat Tempo semuanya, apa sih catatan-catatan penting yang perlu di-highlight untuk merawat tubuhnya, merawat wajahnya gitu ya, Dok, supaya lebih glowing lagi, Dok. Oke, jadi catatannya adalah kalau buat para cowok ya harus mulai dengan cuci muka dulu gitu ya. Pakai sabun muka bukan sabun mandi. Terus pakailah toner untuk mengembalikan pH kulitnya.
Habis itu tetap harus ada gunakan moisturizer ya, apalagi kalau di ruangan yang AC. Terus kita keluar dengan panas, itu tetap perlu moisturizer sama perlu protection yang tadi yang sunblock. Berarti 4 itu memang harus digunakan. Dan untuk cowok-cowok ya kita cari kemasannya itu yang lebih praktis, itu yang kemasan yang disemprot gitu ya, mungkin nanti bisa dilihat lagi di luar gitu. Untuk cowok ya kayaknya tipsnya ya memang itu sih yang lebih mudah, lebih mudah, lebih praktis gitu. Dengan mencuci muka aja itu juga udah bikin sel kulit matinya keangkat kan, jadi nanti dia kelihatan lebih bersih. Bukan cuma sekedar glowing ya. Jadi cowok boleh glowing ya dok ya? Cowok boleh glowing. Oke, jadi harus glowing malahan. Oke, sahabat Tempo, tadi Dr. Vanessa juga udah kasih tips dan trik gitu ya, dan juga ditegaskan bahwa cowok juga punya hak asasi buat glowing. Bener ya dok ya? Ya, keren Oke, terima kasih Dr. Vanessa sudah meluangkan waktu buat ngobrol sama sahabat Tempo. Banyak banget nih insight baru yang insightful banget pastinya buat saya dan juga buat teman-teman sahabat Tempo. Dan yang pastinya nggak bisa dong kalau ada tips nggak dipraktekin gitu ya dok ya. Betul. Jangan cuman hanya angan-angan gitu ya dok ya. Nggak dilaksanain. Jadi sahabat Tempo, yuk setelah ini bisa mulai mempraktekkan ya tips dan trik yang tadi Dr. Vanessa sudah sampaikan. Terima kasih sekali lagi dokter sudah meluangkan waktu. Oke, sahabat Tempo, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Ngopi Sore. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita sampai bertemu lagi di lain kesempatan di acara Ngopi Sore. Jangan lupa juga untuk terus menyaksikan konten-konten yang diproduksi oleh Tempo, baik melalui majalah Tempo yang terbit secara mingguan atau juga melalui berita online di platform website kami tempo.co, dan juga koran Tempo yang pastinya tayang setiap harinya. Sahabat Tempo bisa mengaksesnya melalui App Store atau Play Store di Tempo, dan teman-teman sahabat Tempo bisa mendapatkan produk jurnalis yang berkualitas dari Tempo Media. Oke, akhir kata saya Maharso mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam membawakan acara ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat selalu sahabat Tempo.